Selamat datang kembali para penikmat layar di Rangkuman Film. Hari ini kita akan membahas sequel kedua dari Hitman yang berjudul Agent 47. Dia bukan sales asuransi yang selalu rapi. Dia adalah hasil eksperimen genetik. Dia nggak punya nama, hanya angka. Dia nggak punya masa lalu, apalagi waktu untuk basa-basi. Dan satu lagi, dia nggak punya rambut. Mari kita telisik gimana cara Agent 47 bikin kekacauan, kehancuran dengan gaya estetiknya. Adegan bermula di mana kita akan disuguhkan narasi singkat tentang bagaimana seorang Peter Aaron Litvenko, atau kita sebut saja Litvenko, berhasil menciptakan mesin pembunuh yang sempurna, mesin tanpa emosi, rasa takut, atau penyesalan. Subjek yang berhasil akan dinamakan Agent. Program berjalan sukses menciptakan seseorang tak berperi kemanusiaan. Namun, hal inilah yang membuat sang pencipta Litvenko merasa bersalah. Dan dia pun menghilang berikut ide serta penuanya. Di balik itu semua, banyak pihak yang menginginkan program ini berlanjut, namun semua gagal. Tersebutlah sebuah nama, Del Riego, yang mempunyai informasi tentang keberadaan Litvenko. Dari sebuah foto di mana tak ada yang menyangka petunjuk itu adalah seorang gadis kecil. Scene berpindah Salzburg, Austria, di sebuah fasilitas penelitian milik sindikat internasional. Didapat informasi tentang keberadaan gadis kecil yang kini telah dewasa. Yang tak diketahui Del Riego, T7 telah menyusup ke jaringan mereka dan mengacak-acak sistem mereka. Del Riego yang merasa aman, tentram karena dilindungi pengawal profesional, tak sadar bahwa 47 sedang bekerja dan melakukan pemanasan di awal film. Di kejauhan dan tak terlihat, 47 dengan segala kecanggihan gadget dan jebakan berhasil menumbangkan satu persatu pengawal Del Riego. Hingga sampailah Del Riego di satu tempat tertutup, terlindungi. Yang tak pernah disangka, 47 sudah lebih dahulu datang dan menyajikan beberapa anak buahnya yang telah tewas. Elegan mengintimidasi adalah salah satu cara 47 menggali informasi. Di bawah tekanan, Del Riego akhirnya memberitahu keberadaan sang gadis Katia Van Des, yang juga merupakan putri dari Litvenko, yang ternyata berada di Berlin. Info didapat, bom meledak, membunuh Del Riego yang memicu para anak buahnya datang dan berusaha membunuh 47. Disinilah dipertunjukkan bagaimana 47 membantai semua anak buahnya dengan kaku, elegan namun akurat, tanpa harus merusak setelan jasnya. Cakep. Scene beralih ke Singapura, di mana markas besar atau kantor pusat sindikat internasional berada. Tampak Antoine Leclerc, sang ketua, mendapat kabar bahwa Del Riego tewas dan memberi perintah untuk mendapatkan gadis itu sebelum 47 mendapatkannya. Beralih ke Berlin, Jerman, kita diperlihatkan sang gadis Katia yang berusaha menyusun puzzle memori ingatannya tentang seseorang yang selalu hadir di mimpi dan menghantui pikirannya. Di lain sisi, Katia memiliki kesadaran yang luar biasa terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Insting bertahan hidup, bahkan kemampuan melihat masa depan. Tapi, dia sendiri tidak tahu cara mencari ayahnya sendiri. Sangat ironis. Di lain tempat, kita diperlihatkan 47 terus mencari keberadaan Katia, mengakses data kepolisian, dan melanjutkan kegiatannya dengan tidur-tidur ayam. Katia terus berusaha dan berupaya mencari apa yang menjadi kecemasan di dalam pikirannya. Katia bukan sedang sakit kepala, dia meminum obat penenang itu untuk membungkam insting liarnya yang terlalu berisik. Baginya melihat masa depan adalah kutukan, dan obat itu adalah satu-satunya cara untuk membuat dunia yang kacau ini terasa sedikit lebih sunyi. Seiring berjalannya waktu, 47 berhasil melacak keberadaan Katia. Gak pakai lama, Satset 47 segera memburunya.
Di sisi lain, Diana sang sutradara di balik setiap kontrak kematian yang dilakukan 47. Satu-satunya wanita yang bisa mengatur mesin pembunuh 47. Memberi informasi bahwa sindikat internasional mengirim seseorang untuk menangkap Katia. Diana pun memberi perintah untuk membunuh keduanya dalam waktu 48 jam. Sementara, di lain tempat, Katia mendapat visual dalam tidurnya bahwa 47 akan memburunya. Katia pun bergegas menyelamatkan diri dengan membawa serta berkas atau data yang akan diperlukan dalam pencariannya. 47 berhasil menemukan penginapan Katia. Berbekal kunci ala-ala MacGyver, 47 berhasil membuka pintu. Dan, ya, Zong, ternyata sang target Katia telah lebih dulu kabur berkat insting mode on-nya. Sampailah di stasiun kereta bawah tanah Yuban, Alexanderplatz, di mana Katia dalam pelarian. Disinilah kita diperkenalkan John Smith. Dia mengatakan bahwa 47 sedang dalam perjalanan untuk membunuhnya dan menawarkan perlindungan sembari menjelaskan bahwa dia memiliki informasi tentang orang yang dicarinya. 47 datang dan menyerang keduanya walaupun mereka berdua berhasil menghindar, disertai pertarungan klasik antara 47 dan John. Dengan akhir, John berhasil melanjutkan pelarian dengan mobil yang telah menunggu. Tak butuh waktu lama, 47 berhasil membuat sang driver tersukur dengan satu lubang di kepala. Pelarian berlanjut, Katia dan John mengamankan diri dengan membuat kekacauan di kedutaan besar Amerika. Yang tak disangka, 47 juga berhasil masuk, menyamar, bahkan membuat kekacauan di tempat tersebut. Is everything all right, sir? Sir? Scientists. No, serious. Your father. Meninggalkan kedutaan, Katia dan John berhasil melarikan diri. John juga memberi sedikit informasi tentang sang ayah dari Katia. I don't understand. Your father knows. They were called agents. They engineered human beings by targeting an inherent. Namun 47 berhasil menembak dan melukai Katia dengan senapan runduknya Blazer R93 LRS-2. Tiba di penginapan setelah John merawat luka Katia. John juga menjelaskan bahwa dia adalah agen dari perusahaan yang bernama Sindikat Internasional. John juga memberi informasi yang diketahuinya tentang sang ayah, mulai dari umur, bahasa yang dikuasai, kecintaannya pada anggrek, bahkan riwayat kesehatannya. Sementara Katia menyusun setiap informasi yang diberikan John, bersamaan visual yang didapatkannya dalam bayangannya. Hal yang tak diduga, 47 berhasil menemukan mereka, meninggalkan John dalam keadaan sekarat dan menangkap Katia. Sesaat Katia terbangun, 47 menjelaskan bahwa Katia adalah seorang agen yang dirancang oleh ayahnya untuk menjadi lebih hebat dari 47 sendiri. Plot twist menjadi pengisi cerita, di mana 47 ternyata bukanlah musuh Katia, melainkan seperti abang yang sangat protektif dengan cara yang agak ekstrim. 47 juga membantu merangkai ingatan Katia dengan menyentuhnya sehingga Katia berhasil mengingat siapa dirinya dan mengetahui bahwa 47 di masa kecil menjadi saksi atas terbunuhnya sang ibu dari Katia. We were part of the same program. 47 juga melatih mengasah bagaimana cara menggunakan indera Katia agar bekerja maksimal dan menggunakannya untuk bertahan hidup.
dan bertarung melawan pasukan sindikat. Katia berhasil membangunkan bakat dalam dirinya walau terasa terlalu lambat bagi 47. Seven juga memberitahu bahwa nama Katia Vandes merupakan homofon atau kata yang sama pengucapannya dari nama aslinya, Quatreivre Dix, yang dalam bahasa Prancis berarti 90 atau 90. 47 terus menjelaskan bahwa Katia lebih baik dari dirinya. Hal itu diperlihatkan bagaimana Katia menumbangkan satu persatu pasukan sindikat berkat penggambaran masa depannya yang akurat. So anticipated. Di tengah pengalihan perhatian, Katia berhadapan dengan John yang ternyata masih hidup dan mengupgrade dirinya dengan pelindung tubuh di bawah kulitnya berupa titanium cair yang membuatnya kebal terhadap tembakan dan senjata tajam. 47 harus berhadapan dengan John. Di sini bisa saja John langsung menghabisi 47. Namun John hanya butuh pengakuan bahwa dirinya lah yang lebih baik dari John. Namun, kejeniusan dan insting Katia tak berhenti di situ. Katia dan 47 berhasil melarikan diri dengan melumpuhkan John dengan sedikit trik. Di satu tempat, 47 berjanji kepada Katia untuk tak membunuh ayahnya ketika menemukannya. Katia akhirnya mengungkapkan lokasi Litvenko di Singapura, di mana ternyata markas besar sindikat internasional juga berada di tempat yang sama. Di sisi lain, Diana yang mengetahui hal ini segera menghubungi agen lain yang memiliki kontrak di Singapura dan mengirimnya untuk mengeksekusi mereka. I'm on my way. Sementara John juga memberitahu Antoine bahwa Katia menuju Singapura. Sesampainya di Singapura, keberadaan 47 dan Katia sudah terlacak sindikat internasional melalui kamera pengawas atau CCTV. Sesampainya di penginapan, 47 dan Katia sedikit berbincang tentang siapa dirinya dan asal-usulnya, tentang rasa takut, rasa penyesalan yang telah hilang. Namun Katia tak percaya karena manusia bisa berubah. 47 menjawab dengan sikapnya yang dingin dan melanjutkan pekerjaannya. Ya, tidur-tidur ayam. Di saat 47 sedang melaksanakan ritualnya, hal yang tak diduga terjadi. Tampak agen yang bukan merupakan dari bagian sindikat menyerang 47 dan Katia. Namun, tak butuh waktu lama untuk 47 membereskannya. Don't ever do that again. Here, not to take this apart. Di dalam lift di mana Katia berusaha mengingat setiap detail hingga tersadar bagaimana akhirnya dia bisa terlacak. Sementara 47 menukar inhaler atau alat bantu pernapasan sang bocah dengan pisau yang diberikan ke Katia sesaat sebelum memasuki lift. Di lain adegan, tampak Katia berhasil melacak sang ayah dan menemuinya. Sang ayah juga menjelaskan kenapa dirinya meninggalkannya.
Sang ayah hanya menginginkan Katia hidup dengan membekali dirinya insting bertahan hidup. Di tengah perbincangan antara sang ayah dan anak, mereka dikejutkan dengan kehadiran 47. Ya, di sini 47 diuji rasa kemanusiaannya, yang ternyata dia memenuhi janjinya untuk tidak membunuh sang ayah. Di saat itu juga pasukan sindikat menyerang. Mereka terpaksa melarikan diri. Adegan kejar mengejar pun terjadi. Di sini 47 juga melibatkan Katia untuk menggunakan indranya dalam aksi melarikan diri dari kejaran. Trust me. Aksi kejar mengejar berlanjut, di mana 47 akhirnya dapat dihentikan oleh pasukan sindikat dan terpaksa melanjutkan pelarian tanpa mobil. Litvenko tertembak dan membiarkan dirinya tertangkap, serta menyuruh 47 dan Katia menyelamatkan diri. Namun sesaat sebelumnya 47 telah menyelipkan inhaler yang telah dimodifikasi menjadi alat peledak. Di markas besar sindikat, John memaksa Litvenko untuk mendapatkan formula yang bisa menciptakan sang agen. Namun Litvenko bersikeras menyimpannya. Tell me what I need. I know. Agent's advantage is not his advantage. Can wait outside. Penyiksaan berlanjut sampai sang ketua sindikat Antoine turun tangan melanjutkan interogasi dan negosiasi. Di tengah pemaksaan dan ancaman, 47 yang telah meretas sistem sindikat menawarkan negosiasi bahwa Katia lah yang selama ini dicari sindikat, karena DNA dari Katia terkunci segala kecerdasan, kekuatan, kecepatan, serta intelijensi yang sempurna. Katia yang berada di helikopter dengan tangan terikat berpikir cepat menabrakkan serta merta helikopter ke gedung di mana ayah dan Antoine dan anak buahnya berada, yang menimbulkan kekacauan. Katia melepaskan diri dan melumpuhkan satu persatu pasukan sindikat. Siapa yang menyamar sebagai petugas kebakaran sekali lagi harus berhadapan dengan John. Pertarungan ciamik dihadirkan, namun 47 berhasil mengalahkannya dengan menjarat leher John dan menyetrumnya. 47 dan Katia mengejar kembali Antoine setelah menghabisi para pasukan. Menuju atap mengejar helikopter, namun kalah cepat. Antoine berhasil lepas landas sebelum mereka tiba. Di luar dugaan, sang ayah memilih menyelamatkan sang anak dari Antoine dan menekan peledak yang sebelumnya diberi 47. Helikopter penuh hancur dengan mereka berdua terbunuh. 47 juga menjelaskan pilihan yang dipilih sang ayah Katia, karena kalau Antoine masih ada, Katia akan terus dikejarnya. 47 menghubungi Diana bahwa Antoine berhasil dieksekusi. Namun ketika ditanya, target kedua yang diduga adalah Katia, 47 membuang HP-nya dari sisi gedung. Ketika mereka berdua bersiap pergi, mereka dihadang oleh agen 48 yang sangat mirip dengan agen 47. Dia dan 47 menembak dan film pun berakhir. Namun setelah kredit film, kita diperlihatkan bahwa John masih hidup, yang kemungkinan menjadi petunjuk bahwa akan ada sequel selanjutnya. Terima kasih sudah menonton rangkumin film. Tetaplah bernapas selama kalian gak berurusan dengan 47. Siap.